Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuzulur Rohmah dari Prodi Sastra Indonesia. Saya akan memaparkan bagaimana langkah-langkah pembuatan surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi yang disampaikan secara tertulis. Terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kegiatan surat menyurat. Oleh karena itu, dalam menyusun surat terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik. Hal ini terkait dengan fungsinya sebagai media komunikasi dari satu pihak ke pihak lain. Terdapat 5 langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat. Di antaranya adalah: yang pertama, pengonsepan surat. Sebelum menyusun surat, perlu diperhatikan adanya pengonsepan terlebih dahulu. Hal ini diperlukan ketelitian dalam penyusunan konsepnya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam pengonsepan tersebut ialah dengan menentukan bentuk surat yang akan ditulis. Contohnya seperti surat pengiriman barang, surat pesanan, surat penawaran, surat rekomendasi, atau surat yang lainnya. Kemudian menuliskan bagian-bagian surat. Penulisan tersebut dimulai dari tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, sampai dengan tembusan surat secara benar. Kemudian menentukan tema. Langkah selanjutnya adalah menentukan tema atau pokok permasalahan yang akan disampaikan melalui surat. Dan yang terakhir adalah dengan menguraikan tema. Kemudian, menguraikan tema tersebut ke dalam alinea atau paragraf pembuka, kemudian isi atau inti surat, dan penutup. Kemudian yang kedua, persetujuan atasan terhadap surat. Setelah langkah pengonsepan selesai, selanjutnya ialah tugas bagian administrasi untuk menuliskannya secara rapi. Kemudian disampaikan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Lalu oleh atasan akan diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan atau adanya suatu hal yang tidak berkenan. Dan jika terdapat kesalahan pada penulisannya, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, pengetikan surat. Setelah konsep surat tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan atau atasan, surat tersebut akan diketik oleh bagian administrasi secara runtut. Pengetikan tersebut dilakukan dengan tepat dan cermat, serta dicetak pada kertas yang berkepala surat atau yang memiliki kop surat. Kata-kata yang digunakan dalam surat ialah kata yang sederhana, jelas, sopan, dan universal. Serta bahasa yang digunakan pun adalah bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa daerah maupun bahasa sehari-hari yang tidak baku. Yang keempat, penandatanganan surat. Setelah konsep diteliti seusai proses pengetikan selesai dan tidak terdapat kesalahan pada pengetikannya, selanjutnya surat ditandatangani oleh pimpinan sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap maksud dan isi surat. Yang kelima yaitu pengesahan surat. Setelah surat dibubuhi dengan tanda tangan, maka surat tersebut segera dilegalkan dengan cara memberi stempel instansi atau perusahaan terkait. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa surat telah resmi dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Untuk cap yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus dokumen asli, bukan lembaran yang berfotokopi. Langkah yang terakhir yaitu dengan pengiriman surat. Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengiriman ini, yaitu yang pertama, pengecekan surat yang telah ditandatangani, diberi nomor, tanggal, cap instansi, dan kelengkapan lampiran. Kemudian, surat-surat yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam sampul surat. Lalu, untuk surat sangat rahasia atau rahasia menggunakan sampul rangkap 2.
kode rahasia surat dicantumkan pada amplop dalam. Langkah terakhir, pada sampul surat dicantumkan alamat kepada pihak yang dituju, nomor surat, cap instansi, dan klasifikasi surat. Bila dianggap perlu, pada sampul surat dibubuhi dengan tanda-tanda surat lainnya, seperti surat dengan status segera, sangat segera atau kilat, surat dinas, surat bebas bea, dan sebagainya. Setelah ketentuan surat terlengkapi, maka surat dapat melalui proses pengiriman ke alamat yang dituju, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui kantor pos. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah pembuatan surat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.